Ini anak-anak kita perlu tahu atau tak perlu? Perlu tahu. Ibunya sudah tahu, bapaknya sudah tahu, tapi anak-anak buta sejarah. Kita ceritakan sekarang. Ibu bisa menceritakannya nanti pulang? Dari bunyinya nggak yakin saya. Kalau ibu nggak bisa cerita, nggak usah diceritakan. Putarkan saja video ini melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, kita mesti peduli sama Palestina. Apa hubungan kita dengan Palestina? Palestina Arab, kita bukan Arab. Palestina negara, Indonesia negara. Hubungan negara dengan negara nggak ada hubungan. Palestina punya masalah, itu masalah lokal. Katakan kepada anak kita, Indonesia merdeka karena dukungan ulama-ulama. Di antara yang paling berjasa adalah Mufti Palestina. Allahu Akbar. Ini Pak Ustadz Abdul Somad. Kenapa orang Israel ini mengambil Palestina? Nanti anak ibu bertanya, mama, ya, kenapa Israel mengambil Palestina? Pokoknya dari dulu sudah begitu. Jangan tanya-tanya, banyak tanya Yahudi Israel. Bahasa orang Israel itu namanya bahasa Ibrani. Bahasa apa namanya? Bahasa Ibrani. Biryani Pak Ustaz, itu nasi biryani. Bahasa Ibrani, Tuhan itu bahasa Ibrani El. Tuhan El, Jibrael, Mikael, Israfel, Israel. El artinya Tuhan. Bahasa Arabnya ilah. Mirip-mirip bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya salam, bahasa Ibrani shalom. Bahasa Arabnya salam, bahasa Ibrani shalom. Bahasa Arabnya ilah, bahasa Ibraninya el. Israel, El artinya Tuhan, Isra artinya hamba, Israel hamba Tuhan. Hamba bahasa Arabnya abdu, Tuhan Allah, Abdullah. Makanya nama yang paling bagus, nama yang disandingkan dengan Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Masa nggak boleh? Boleh kan? Nah, tapi ada makna lain dari Israel. Isra artinya musari. Musari artinya orang yang bergulat. Tahu gulat? Nggak tahu gulat gusti. Nggak tahu gulat, gulat lah pokoknya. Sumo. Al-musari artinya gulat. Israel orang yang bergulat dengan Tuhan. Jadi ada satu orang bergulat dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Bisa Tuhan kalah? Menurut mereka, kita ini sekarang jadi Israel nih sebentar. Menurut Israel, bahwa orang Israel bergulat dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Orang yang bergulat dengan Tuhan itu diberi nama Israel. Bergulat dengan Tuhan. Ini Ustaz Somad ini ngomong begini ngawur ini. Ini dari mana referensinya? Judul bukunya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah. Sejarah agama Yahudi. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Siapa nama orang yang menterjemahnya? Nama yang menterjemah Abdul Somad. Ini orangnya yang menerjemah. Artinya bergulat dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Karena Tuhan kalah, lalu Tuhan memberikan tanah. Wahai Israel, akukah bergulat dengan kamu? Ini aku kasih kamu tanah. Tanah itu adalah tanah Palestina. Paham kenapa mereka mau merebut Palestina? Sampai di sini jelas? Memang kalau terlalu panas susah ngerti memang. Makanya nanti pulang ke rumah diulang lagi ceritanya. Insya Allah yang kepanas-panasan ini nanti di padang mahsyar tidak panas lagi insya Allah.
Kenapa Ustaz Somad berani menjamin yang sudah panas di sini tidak panas di padang mahsyar? Karena Nabi pernah mengatakan, sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang dapat naungan di padang mahsyar ketika tidak ada tempat bernaung, tak ada tempat tenda, tidak ada tempat pokok kayu, tapi dia mendapat naungan. Siapa dia? Orang yang berkasih sayang karena Allah. Dan saya bersaksi, ini semua yang hadir berkasih sayang dengan saudara di Palestina karena Allah. Betul? Mohon maaf, boleh saya bertanya? Ini yang hadir ini ada dapat pembagian sembako? Ada pembagian sertifikat tanah? Ada ditanggung tiket pulang? Ini semuanya datang karena lillahi ta'ala, karena bersaudara demi saudara yang ada di Palestina. Kita bersaudara di sini. Kalau ada yang beda agama, kita diikat dengan ikatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Betul? Tapi kalau kita yang beragama diikat dengan satu ikatan, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dengan Palestina, apakah kita dengan Palestina satu negara? Tidak, tapi kita satu ikatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan Islam.